Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ajma warzuqni fahma. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang Allah berikan. Dan kita juga tidak lupa bersalawat kepada Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para pemirsa ACTV yang dimuliakan Allah, pagi ini kita akan berbicara berkaitan dengan tema pendidikan, yaitu pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Bersama kita sudah hadir narasumber yang sudah tidak asing lagi. Beliau adalah Dr. Murni MPD. Beliau adalah salah seorang dosen di UIN Ar-Raniri di Fakultas Tarbiyah. Ya? Baik. Nah, jadi ini adalah tema yang luar biasa pentingnya karena ada satu ungkapan ini dalam sebuah kitab tulisan dari Syekh Mustafa Al-Ghalaya ini dan juga disebut oleh Shauqi Bek. Kata Shauqi Bek, salah seorang penyair Mesir, wa innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Jadi satu-satu bangsa akan menjadi bangsa yang kuat bila bangsa itu memiliki akhlak yang kuat. Tapi jika bangsa itu tidak lagi punya akhlak, maka bangsa itu juga akan hilang dari peredaran gitu. Nah, ini definisi yang secara umum yang sering kita pahami, akhlak ya, yang sering dipakai di mana-mana akhlak. Mungkin ini adalah bahasa-bahasa masa lalu yang sekarang di zaman kita sekarang di sekolah-sekolah mungkin lebih dikenalkan dengan istilah karakter ya, atau malah lebih dalam lagi makna dari karakter ini. Nah, mungkin bisa disampaikan langsung Ustazah. Tafadhal. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Yeah. Pemirsa ACTV yang dirahmati Allah, alhamdulillah bahagia sekali kita hari ini dapat berjumpa lagi dalam tema-tema. Terima kasih kepada Ustaz. Yeah, hari yeah. ini kita bisa bertemu kembali. Yeah. Baik, tema kita hari ini yaitu pendidikan karakter pada anak sekolah dasar di era digital. Kita ketahui dulu apa arti pendidikan. Yeah. Pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku, penambahan ilmu pengetahuan dan pengalaman hidup agar peserta didik menjadi lebih dewasa. Kemudian juga pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik, di mana anak didik belum tahu menjadi tahu, dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak bisa menjadi bisa. Itu semua adalah melalui daripada proses pendidikan itu sendiri. Iya. Kemudian kita melihat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Kemudian kita melihat daripada pendidikan karakter. Iya. Apa itu pendidikan karakter? Pendidikan karakter adalah usaha sadar yang dilakukan oleh pendidik kepada anak didik, bagaimana anak didik tersebut menjadi manusia-manusia yang baik, yang berilmu pengetahuan dan cakap dalam kehidupan sehari-hari. Iya, betul. Begitu, Ustaz. Ya, seperti itu ya. Itu sudah tadi dijelaskan berkaitan dengan apa itu pendidikan dan juga apa itu pendidikan karakter. Iya. Nah, juga apa pentingnya pendidikan karakter ini pada anak sekolah dasar? Kenapa sasarannya anak sekolah dasar? Iya. Padahal sebenarnya kan
bisa juga di tingkat yang lebih tinggi lagi, misalnya perguruan tinggi lah misalnya atau bagaimana? Tafadhol. Ya, kenapa pendidikan karakter sangat diperlukan bagi anak sekolah dasar? Karena kita ketahui bahwa anak-anak sekolah dasar itu perilakunya masih labil. Oh iya. Maka dibutuhkan daripada pendidikan karakter di sekolah. Kita ketahui bahwa sekolah dasar itu tidak hanya sekolah dasar SD dan MIN, tidak. Begitu juga anak SMP, dia masuk sekolah dasar. Jenjangnya sekolahnya tapi sudah disebut menengah ya? Jenjangnya disebut menengah, tetapi dia masih tergolong daripada sekolah dasar. Oh gitu, baik. Jadi itu sangat penting sekali pada pendidikan karakter kepada anak-anak yang masih labil. Bagaimana dibentuk oleh guru di sekolah, dan guru itu juga harus memiliki karakter-karakter yang baik untuk memberikan kepada anak didik itu, Ustaz. Baik. Nah, jadi kaitannya dengan era digital ini bagaimana? Ya. Apakah karena sulit sekali mendidik karakter pada anak sekolah di era ini atau bagaimana? Ya, melihat daripada anak dan perilaku hari ini daripada siswa-siswa kita, yaitu tingkat sekolah dasar, kenapa pentingnya daripada pendidikan karakter di era digital? Kita melihat hari ini anak-anak lebih banyak, misalnya kita lihat di rumah-rumah, yaitu misalnya main game, kemudian main internet, main PS. Itu bagaimana mereka itu menjadikan mereka itu menjadi masyarakat atau siswa individualis. Ketika dia main game itu fokus sekali. Ketika kita panggil misalnya sebagai orang tua, kadang-kadang dia tidak peduli. Kenapa? Karena sedang main game itu fokus supaya jangan kalah. Jadi itu, Ustaz. Maka betul, pendidikan karakter itu penting sekali. Jangan menjadikan anak itu menjadi individualis dalam kehidupannya. Jadi dia hari ini kita melihat anak-anak sudah jarang misalnya main dengan mainan tradisional. Saya melihat demikian, sudah jarang sekali misalnya sepak bola, anak-anak di masjid tidak lagi, tetapi mereka semua rata-rata yaitu pegang HP semua. Jadi berkelompok mereka main. Jadi itu penting sekali bagaimana itu harus dibangun melalui pendidikan karakter ini. Mereka harus banyak belajar. Harus banyak belajar, jangan banyak menonton misalnya. Nonton boleh, tetapi nontonlah film-film misalnya pendidikan. Ada bagus juga dengan adanya internet hari ini, era digital, memudahkan misalnya orang tua menyuruh pada anaknya nonton misalnya tentang film-film edukasi, itu boleh. Tetapi orang tua harus mengawasinya, Ustaz. Jadi tidak boleh itu dibiarkan begitu saja. Orang tua punya andil untuk mendampingi anaknya. Begitu juga di sekolah, yaitu guru-guru harus memberi pemahaman kepada anak-anak. Anak-anak itu harus rajin belajar. Kalau tidak, kita akan ketertinggalan dari negara-negara lain. Ya, baik. Menarik ya kalau dikaitkan dengan negara-negara lain. Memang kita termasuk termasuk bangsa yang minat bacanya kurang, rendah sekali ya. Ya, mungkin ada satu survei yang saya tidak ingat lagi entah tahun berapa, pokoknya sekitar 2 tahun 2000-an lah juga. Itu satu anak Indonesia itu yang membaca dibanding dengan 1000 anak Indonesia yang tidak membaca. Jadi 1 banding 1000. Yang membacanya cuma 1 orang dari 1000-an masyarakat Indonesia yang tidak membaca. Itu bagaimana ya kok sampai seperti itu? Itu menarik sekali. Najwa Shihab itu duta baca Indonesia. Dia menulis bahwa itu ada dimasukkan di Koran Serambi juga sekitar 4 minggu yang lalu. Dikatakan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang paling malas membaca. Kita membaca per tahun itu 0,1 per orang. 0,1 per tahun ya? Per tahun. Kemudian dilihat dari orang Jepang, itu habis membaca buku 1 tahun itu 15 sampai 18 buku per orang. Kemudian Amerika Serikat 25 sampai 28 buku. Sedangkan kita 0,1
0,01. 0,01 Ya, berarti bukunya kalau dibaca pun hanya beberapa lembar per tahun. Jadi Iya. itulah yang terjadi hari ini. Maka guru dan orang tua itu harus memberikan pemahaman kepada anak supaya mereka membaca daripada buku-buku, begitu juga edukasi-edukasi yang ada di Gital itu sendiri. Jadi tidak boleh juga menutup diri, itu tidak itu tidak mengikuti perkembangan zaman. Ya, tapi kalau dalam di masa-masa saya kecil dulu itu meskipun tidak sering ya saya lihat, tapi ada beberapa kali perpustakaan keliling gitu, ya masuk ke kecamatan gitu. Ini salah satu usaha juga untuk memotivasi masyarakat untuk menumbuhkan minat baca mereka. Tapi ternyata belakangan ini saya tidak lagi melihat ya perpustakaan keliling itu bergerak ke tingkat sampai mungkin ke desa-desa atau paling kurang ke kecamatan lah. Itu apa memang sudah tidak terlalu bersemangat lagi karena masuk era digital seperti ini, atau bagaimana itu pihak-pihak pustakawan itu? Iya, harusnya itu harus dilakukan, Ustaz. Maksudnya supaya dengan seperti itu kan terjadinya pembiasaan kepada anak didik kita. Kemudian kita melihat, saya juga sebagai seorang dosen melihat juga mahasiswa juga sangat kurang dalam membaca. Betul. Saya membuat mungkin survei kecil-kecilan sendiri. Nah, ketika misalnya dosen belum masuk mengajar, mereka lebih banyak itu pegang HP. Apakah itu membaca, kita tidak tahu. Ya, Tetapi karena membaca juga bisa dari HP, bisa juga. ada notebook. Ya. Harusnya memang betul. Saya kepingin dan saya selalu memberikan motivasi pada mahasiswa saya bahwa membacalah buku, harus pegang buku. Buku fisik itu? Nah, buku fisik seperti ini. Ini kan masuk informasi juga nih di sini. Boleh itu juga. Tapi ini juga harus dipegang. Oke, boleh. Supaya seperti pepatah mengatakan bahwa membacalah kamu agar kamu mengenal dunia. Betul. Menulislah kamu agar kamu dikenal dunia. Artinya membaca itu penting sekali. Maka Nabi ketika menerima wahyu pertama, Iqra, bacalah. Bacalah di situ maknanya sangat luas. Betul. Artinya membaca, kemudian meneliti, mengkaji, supaya apa? Supaya kehidupan kita ini menjadi kehidupan rahmatan lil alamin. Betul sekali. Ya. Jadi itu, Ustadz, artinya hari ini bagaimana pemerintah juga harus menggalakkan masyarakat untuk membaca. Seperti kita lihat pemerintah kita hari ini, pemerintah Aceh, yaitu menjadikan Aceh Carong. Aceh Carong itu adalah melalui daripada budaya membaca. Betul. Mari kita, masyarakat Aceh ini, kita jadikan menggalakkan untuk membaca supaya kita menjadi negara yang maju. Seperti kita sampaikan tadi, misalnya Jepang, bagaimana mereka budaya membaca sangat tinggi, kita sangat rendah sekali 0,01. Itu adalah sesuatu yang harus diperbaiki oleh diri kita semua. Begitu juga pemerintah punya peran, seperti misalnya pustaka keliling. Itu sampai maksudnya ke daerah-daerah harus ada, tidak hanya berpusat di kota. Misalnya. Kalau di kota mungkin kalau buku pun lebih mudah untuk didapat, tapi kalau misalnya di desa itu tidak, Ustaz. Maka itu harus ada peran semuanya, baik pemerintah, kemudian baik masyarakat, itu harus ada. Ya, juga penting mungkin dibuat satu istilah taman-taman baca. Ya, benar. Nah, Ibu melihat di Aceh sudah ada nggak satu gerakan-gerakan untuk membuat satu taman baca? Ada. Misalnya kita lihat di Pungi Blangcut. Ada ya. Ada rumah baca itu anak-anak. Ada. Saya sangat setuju sekali itu, Ustadz. Gimana daerah-daerah. Di daerah-daerah, kalau Kota Banda Aceh mungkin agak lebih ini ya, karena kita di provinsi. Tetapi kalau di daerah-daerah itu peran pemerintah daerah. Betul. Bagaimana membuat misalnya pustaka keliling ke masyarakat. Mereka yang tidak ada buku bisa membaca. Itu penting sekali kita melihat. Jadi tidak hanya di kota-kota saja. Betul. Dengan seperti itu terjadinya pembiasaan. Ibu mungkin melihat dari praktek
pemerintah tadi melalui mungkin ada dinas yang terkait dengan itu yang datang ke desa-desa misalnya dengan bentuk pustaka keliling tadi, itu apakah memang usaha-usaha mereka bisa menarik minat baca masyarakat? Tapi nanti dijawab setelah pesan-pesan berikut ini.